Halo teman-teman, berjumpa kembali. Di sini kita bakal membahas mengenai bangun datar dan bangun ruang yang merupakan salah satu materi ya, baik di matematika, mungkin dari SD, SMP, SMA disinggung terus ya. Dan ini juga merupakan materi dalam TIU ya. Nah, sebelumnya saya minta bantuan dari teman-teman untuk mendukung channel ini dalam men-share video pembelajaran. Jadi mohon bantuan ya untuk like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai teman-teman. Bangun datar. Oke. Nah, udah tahu ya, bangun datar adalah sebuah bangun yang memiliki dua dimensi ya, yaitu panjang dan lebar saja. Dimana terdiri dari beberapa bentuk ya. Yang pertama ada persegi teman-teman. Nah, bagaimana gambar persegi? Kira-kira begini ya. Gambarnya persegi. Oke. A, B, C, D. Oke. Ini sisi, ini sisi, ini sisi, ini sisi. Nah, persegi adalah bangun datar memiliki 4 buah sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Sifat-sifat persegi antara lain keempat sisinya sama panjang dan sisinya yang berhadapan sejajar, yaitu AB sama dengan BC, terus CD sama dengan AD. Nah, kayak gitu ya. Besar sudutnya sama besar ya, 90 derajat. Jadi ini sama besar 90 derajat. Diagonalnya sama panjang dan pertongan di tengah-tengah bentuk sudut 90 derajat. Kedua diagonalnya membagi dua sama besar sudut-sudut persegi tersebut. Nah, dan mempunyai 4 sumbu simetri, 4 simetri lipat, dan 4 simetri putar. Oke, dilanjutkan ke keliling dan luas persegi ya. Dimana kelilingnya itu sama dengan 4 kali sisi. Sedangkan luas sama dengan sisi kuadrat. Nah, mungkin ini aja dari persegi, kita lanjut ke persegi panjang. Oke, gambarnya kira-kira begini ya. Sip. A, B, C, D. Ini sudut-sudutnya teman-teman ya. Dimana ini begini. Garis diagonalnya. Ini U. Ini panjang dan ini lebar. Sama ya, berarti bawahnya panjang. Sebelah kiri juga lebarnya. Pengertiannya adalah bangun datar yang memiliki sepasang sisi sejajar dan sama panjang serta memiliki 4 sudut siku-siku. Sifat-sifatnya AB sama dengan CD ya, AB sama dengan CD, terus AD sama dengan BC. Nah, kayak gitu. Semua sudutnya sama besar 90 derajat ya, siku-siku. Kedua diagonalnya sama panjang berpotongan tengah-tengah, di mana AC sama dengan BD. Kedua diagonalnya membagi dua sama panjang, di mana AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Mempunyai 2 sumbu simetri, 2 simetri lipat, dan 2 simetri putar. Oke, selanjutnya keliling dan luasnya. Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Oke. Sedangkan luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Oke, mungkin ini aja dari persegi panjang. Yang ketiga adalah segitiga. Nah, segitiga ini cukup banyak ya teman-teman ya. Beragam variasi. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi mempunyai 3 buah titik sudut.
Nah, jadi untuk segitiga banyak jenisnya ya teman-teman ya. Ada yang segitiga sembarang. Nah, jadi jenis. Nah, ada dia di sini dibagi menjadi sembarang. Terus ada yang sama kaki. Ini segitiga ya teman-teman ya. Jadi segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Nah, ini ditinjau dari panjang sisinya. Terus kalau ditinjau dari besar sudutnya. Ini panjang sisi. Ini jenis kalau ditinjau dari besar sudut. Nah, besar sudutnya ada 3 juga. Kalau ditinjau dari besar sudut, di mana ada segitiga lancip. Lancip ini sudut-sudutnya di bawah ya, di bawah 90 derajat. Terus ada siku-siku, berarti dia sudutnya pas 90 derajat. Dan ada juga tumpul, berarti dia di atas 90 derajat. Oke, selanjutnya sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya banyak juga. Ada yang sama kaki. Nah, sama kaki ini sifat-sifat. 1, sama kaki. Nah, sama kaki itu dia begini nih ya teman ya. Nah, ini sama kaki. Dimana AD sama dengan BD. AD sama dengan ini A, ini D, ini B. AD sama dengan DB. Terus ada yang sama sisi. Nah, yang kedua ada yang sama sisi ternyata. Bagaimana sama sisi? Gini ya teman-teman ya. Jadi dia panjang AB, ABC. Panjang AB sama dengan BC sama dengan AC. Terus ada yang siku-siku. Nah, siku-siku yang begini ya. Yang umum. Dimana siku-siku? A, B, C. Nah, dimana sudut punya salah satu sudutnya siku-siku ya 90 derajat. Ini 90 derajat. Oke, teman-teman. Mungkin itu aja dari segitiga. Perlu diketahui adalah keliling. Keliling segitiga sama dengan AB tambah BC tambah AC. Nah, jadi maksudnya ini ya. AB tambah panjangnya ini, terus panjangnya ini, panjangnya ini. Nah, kayak gitu. Terus luasnya sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, contohnya ini, alasnya yang ini, tingginya ini. Oke, mungkin itu aja dari segitiga. Selanjutnya, yang keempat, kita bakal bahas jajar genjang. Nah, jajar genjang ya teman-teman ya. Dimana sifat-sifatnya itu sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Terus sudut-sudutnya yang berhadapan sama besar. Jumlah sudutnya yang berdekatan 180 derajat. Diagonal-diagonalnya membagi 2 sama panjang. Dimana ini ya. Gambarnya kira-kira begini. Oke. Ini ada begini. Dimana ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, ini tingginya. Ini siku-siku ya. Dimana ini adalah bangun datar yang terbentuk dari sebuah segitiga dan bayangan
Lingkarnya yang diputar 180 derajat. Berpusat pada titik tengah, salah satu segitiga tersebut. Nah, terus mungkin langsung ke keliling dan luasnya aja. Kelilingnya sama dengan seperti biasa, AB tambah BC tambah CD tambah AD. Ini AB ya, teman-teman ya. Dan luasnya adalah alas dikali tinggi, seperti segitiga. Yang kelima adalah belah ketupat. Nah, apa tuh belah ketupat? Belah ketupat dapat dibentuk dari dua buah segitiga sama kaki yang kongruen. Maksudnya kongruen ini adalah sama ya, yang sebangun. Dan alasnya berimpit. Boleh belah ketupat ini sering disebut juga jajar genjang istimewa ya teman-teman. Nah, jadi belah ketupat itu kayak gini nih. Nah, ini ada diagonalnya. Ini sisi, 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 sisi. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, di mana sifat-sifatnya AB sama dengan BC. AB sama dengan BC, terus sama dengan CD sama dengan AD. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Nah, jadi AB itu sama dengan CD ya, teman-teman. Nih, begitu juga dengan BC sama dengan AD. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, jadi sudut BAD itu sama besar dengan ABC. ABC. Nah, jadi sama besar ya. Jumlah sudut berdekatan adalah 180 derajat. Jadi BAD tambah ABC itu sama dengan 180 derajat. Nah, gitu ya. Sama ya, persegi ya. 180 derajat. Diagonalnya membagi dua sama panjang dan berpotong tegak lurus. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Dan terakhir mempunyai dua sumbu simetri, memiliki dua simetri lipat dan dua simetri putar. Oke, langsung masuk ke keliling. Keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Seperti biasa, luasnya sama dengan setengah dikali AC dikali BD. Nah, ini ya, AC dikali BD. Artinya sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, kayak gitu tuh. Oke, ini dari belah ketupat. Selanjutnya kita bahas dari trapesium. Nah, trapesium juga ada jenisnya. Ada siku-siku, ada sembarang, ada sama kaki, dan ada sembarang. Nah, ini trapesium. Nah, maksudnya trapesium adalah segi 4 dengan tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Nah, jadi ada sepasang sisi yang berhadapan sejajar pada bangun ini. Sifat-sifatnya banyak ya. Ada yang dari trapesium sama kaki, ada yang siku-siku, sembarang, dan sebagainya. Mungkin bisa di open search saja. Kita fokus sama keliling dengan luasnya. Kelilingnya sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Dan luasnya sama dengan setengah dikali AB tambah CD dikali D. Tinggi ya. Atau sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, ini dia. Dan yang 8 adalah lingkaran.
Nah, lingkaran juga paling sering ya teman-teman ya. Intinya lingkaran ini adalah garis lengkung yang kedua ujungnya saling bertemu. Dan semua titik yang berdekatan pada garis lengkung itu mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Oke, sifat-sifatnya itu kurva tertutup sederhana, lingkaran mempunyai titik pusat, lingkaran mempunyai garis tengah atau diameter, panjangnya kira-kira 2 kali jari-jari ya. Jari-jari lingkaran adalah jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran. Nah, bagaimana rumusnya? Oh, ini gambarnya dulu ya, supaya kalian punya gambarannya. Jadi contohnya itu trapesium itu begini ya teman-teman ya. Nah, ini juga trapesium. Lingkaran seperti biasa ya. Mana ini titik pusatnya dan ini ada R. Kalau disambung sini adalah D, diameter. Ini kalau keduanya ya teman-teman ya. R 2 kali jari-jari. Kelilingnya sama dengan 2 pi R. Nah, ini ya, 2 pi R. Terus ini dari keliling. Terus dari luasnya sama dengan pi R kuadrat. Nah, kira-kira begini nih. Dimana pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Ini udah satuan umum ya, udah diatur. Oke teman-teman, mungkin ini aja dari bangun datar. Kita lanjutkan ke bangun ruang. Nah, bangun ruang ini kelihatannya porsinya lebih sering ya keluar. Nah, dalam ujian-ujian baik TPA dan sebagainya. Oke. Nah, yang di sini mungkin saya bakal gambar. Saya lebih fokus kepada luas permukaan dan sebagainya, rumus-rumusnya ya. Untuk gambar sifat-sifatnya mungkin teman-teman bisa open search ya, tempat yang lain. Nah, yang pertama adalah kubus. Oke, kubus memiliki luas permukaannya 6 kali sisi kuadrat. Volumenya itu sisi pangkat 3 atau kubik. Panjang diagonal bidang sama dengan S akar 2. Panjang diagonal ruang sama dengan S akar 3. Nah, terus balok teman-teman. Balok dimana luas permukaan sama dengan 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dan panjang diagonal ruang sama dengan akar dari P kuadrat tambah panjang kuadrat, lebar kuadrat, tambah tinggi kuadrat. Nah, ini dia akarannya. Terus ada bola teman-teman. 3 adalah bola. Nih ya. Dimana luas permukaan sama dengan 4 pi R kuadrat. Dan volumenya sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Lalu ada tabung. Tabung ini dimana luas permukaannya sama dengan 2 pi R dikali R tambah T tingginya. Dan luas selimut tabung sama dengan 2 pi R T. Nah,
Terus luas permukaan tabung. Ini tanpa tutup ya. Tanpa tutup. Nah, jadi dia selimut aja nih. PR dikali R tambah 2 kali T. Lalu ada kerucut. Nah, yang kelima ada kerucut. Luas permukaan kerucut itu sama dengan PR dikali R tambah S. Selimut ya, S-nya. Terus luas selimut kerucut sama dengan PRS. Volumenya sama dengan 1/3 Pi R kuadrat T. Terus yang keenam itu ada 5 segi 4. Di mana luas permukaannya sama dengan luas alas dikali jumlah luas segitiga tegak. Nah, untuk volumenya sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Yang ketujuh adalah prisma. Nah, prisma ini luas permukaannya sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Dan volumenya sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, mungkin gambar-gambarnya dan sebagainya bisa teman lihat ya di media lain atau sumber lain. Oke teman-teman, di sini ada soal sebuah kebun berbentuk persegi panjang di mana panjangnya 16 meter dan lebarnya 12 meter. Ya, teman-teman ya. Persegi panjang. Anggaplah panjangnya itu 16 meter dan lebarnya itu 12 meter. Oke, hapus dulu ya. 12 meter dan 16 meter. Sekeliling kebun itu dibangun jalan lebarnya 3 meter. Berarti di sini ditambahin jalan nih. Nah, sekelilingnya dibangun 3 meter. Nah, berarti lebarnya ini 3 meter ya, teman-teman ya. Yang ditanyakan adalah luas jalan itu. Luas jalan ini. Nah, yang mengelilingi. Gampang aja, teman-teman. Dengan demikian kita tarik kesimpulan. Untuk mengukur bagian yang ini. Nah, bagian yang ini berarti kita tarik begini ya. Lebar, ingat ya, rumus awalnya panjang kali lebar. Nah, dimana panjangnya ini kan 12 meter, terus dikali lebarnya 3 meter. Nah, terus dikali 2. Nah, kenapa? Karena ada 2 ya. Ini 1, ini 2. Oke, hasilnya sama dengan 12 dikali 3 kali 2. 72 meter. Terus bagian yang ini nih, teman-teman. Nah, berarti kita menghitungnya panjang kali lebar juga. Nah, tetapi teman-teman, ini kan udah double nih. Nah, oleh karena itu ini juga 22 bukan 25. Jadi tetap jadi panjang kali lebar sama dengan ini dikali 2 ya, karena dia ada 2 bagian, 2 panjang dan 2 lebar.
Jadi 22 dikali 3 dikali 2. Nah, hasilnya sama dengan 132. Dan ketika dijumlahkan keduanya, hasilnya sama dengan 204. Maka poin yang benar adalah Eko.